Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi untuk kehidupan kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita berharap mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kisah yang insya Allah menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kisah ini bermula dari seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak laki-laki. Laki-laki pertama, kedua, ketiga. Suatu saat ketika liburan panjang, ibu ini yang sudah usianya 80-an, dia singgah ke anak yang pertama, anak laki-lakinya yang pertama. Nah, kemudian di rumah anak laki-laki yang pertama seperti biasa ya, dijamu oleh anaknya dan juga menantunya dari ya istri anak laki-laki yang pertama. Kemudian ibu ini rupanya dia mempunyai usaha untuk menguji dari ketiga menantunya itu, dari keluarga anak-anak laki-lakinya, bagaimana menantunya semua. Nah, di rumah yang anak pertama ini ibu ini tinggal, kemudian bermalam, esok harinya ibu itu memanggil menantu, ya, menantunya yang dari istri anaknya tentunya. Dia mengatakan kepada menantunya nih yang perempuan nih, istri dari anak lakinya yang pertama, "Wahai anakku, semalam ibu tidur seperti biasa, tapi mohon maaf ya, ibu pipis alias ngompol." Padahal ibu ini tidak ngompol, tidak pipis. Jadi air yang ada di kamar, air minum yang sudah disediakan, dia tumpahkan ke atas tempat tidurnya itu. Kemudian setelah dia panggil anak menantunya itu yang perempuan, luar biasa marah. Dia tidak bisa lagi membendung amarahnya. Ibunya ini padahal mertuanya, ya, dimarahi. Langsung, gimana ini ibu, ini udah tua, masih ngompol pipis, ini bau pesing dan sebagainya. Ibu ini kecil hati, ya, sedih hati dia melihat perangai menantunya ini. Jadi sebetulnya ya sedang diuji nih anak menantunya ini. Ya, ibu ini ya seperti skenario yang sudah disiapkan oleh dirinya, dia pulang. Ya, mau pulang, mau keluar, bagi tahu kepada anak yang pertama, "Saya pulang, saya mohon maaf karena saya sudah menyusahkan sampai saya mengompol, pipis dan sebagainya." Padahal anak yang pertama ya, yang lelaki ya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang luar biasa marahnya itu istrinya. Nah, kemudian ibu ini singgah lagi, mampir ke anaknya yang kedua, anak lakinya yang kedua. Seperti biasa skenario ya dari ibu ini, karena memang niatnya mau menguji kesabaran dan bagaimana dia menghadapi seorang yang tua seperti dirinya dia ini, dia bikin skenario lagi sama seperti yang di rumah anak pertama. Kemudian tidur malam, pagi-pagi kemudian dia ya memanggil lagi istri dari anak laki yang kedua. "Sini, wahai anakku, ibu mohon maaf ya sudah menyusahkan. Ini ibu semalam gak kuat, kedinginan. Kemudian ibu pipis ngompol." Wah, anak yang kedua, menantu yang kedua ini lebih dari yang pertama. Dia marah. Dia bilang sama suaminya, "Bagaimana ibu kamu ini, kasur yang baru kita beli diompolin, jadi bau pesing lagi, aduh susah ini urus, aduh gimana ibu kamu nih, gimana?" Akhirnya ibu ini juga udah paham, seperti skenario yang di rumah anak pertama, ibu ini minta maaf dan keluar. Kemudian ibu ini singgah
ke rumah anak laki-lakinya yang ketiga. Sama seperti anak yang pertama, yang kedua, ibu ini bikin skenario lagi, ya, bikin trik lagi bagaimana anak ini marah-marah, cuma mau tahu saja bagaimana sikap, ya, bagaimana melihat ketika ada ibu mertuanya, ya, pipis atau ngompol di tempat tidurnya. Ketika ibu ini membuat skenario lagi, air putih dia siram di atas tempat tidur, kemudian dia panggil lagi, "Wahai anakku, ibu mohon maaf, semalam ibu tidak dapat segera pergi ke toilet, udah nggak tahan, nggak kuat, ibu akhirnya pipis ngompol di tempat tidur, ibu minta maaf ya." Pikir ibu ini, anak mertua, anak menantunya yang ketiga ini marah-marah seperti yang pertama dan yang kedua. Tetapi ternyata luar biasa jawaban dari menantu yang ketiga ini, dari anak lakinya yang ketiga ini. Apa jawabannya? "Ibu, kalau ibu pipis, ibu ngompol itu sudah biasa. Saya memakluminya. Dulu juga waktu saya kecil, saya sering ngompol di pangkuan ibu. Ya tentunya ibu saya, maksudnya itu hal biasa." Jadi luar biasa jawabannya dari anak menantu yang ketiga ini. Sehingga, ya, ibu ini yang tadinya mau buat skenario biar ini marah atau tidak, ternyata luar biasa jawabannya. Dan ibu ini dalam hatinya bilang, inilah yang saya cari, menantu saya yang luar biasa, dia tidak marah. Terus akhirnya dia bilang, "Wahai anakku," dia sampaikan kepada menantunya, "terima kasih engkau tidak marah. Saya juga mohon maaf kalau sudah merepotkan mengompoli tempat tidurnya. Saya mohon maaf. Sebagai tanda baiknya, saya sebetulnya mau minta tolong sekali lagi. Minta tolong belikan perhiasan emas, ya, untuk teman saya." Dalam hatinya bilang untuk teman saya, padahal ibu ini mau membelikan untuk menantunya yang ketiga ini. Ya, tapi karena saya nggak tahu ukuran teman saya, ya, saya ngelihat potongan kamu badannya sama seperti anak dari teman saya itu, dia titip minta dibelikan, tolong belikan perhiasan yang sesuai dengan kamu, kalung, gelang, apa semua, cincin dan sebagainya yang ukuran kamu. Selepas dibeli, karena memang orang tua ini orang kaya, ya, cuma mau menilai, mau menguji seberapa menghargai menantu-menantunya itu kepada ibunya ini. Setelah dibelikan, akhirnya suatu hari dibuat acara syukuran, pertemuan keluarga besar. Dari anak yang pertama dengan istrinya datang, anak yang kedua, anak lakinya dengan istrinya datang, tentunya juga anak yang ketiga dengan istrinya datang. Kemudian selepas acara, ya, pembukaan, kemudian sampai pada ujung dari acara tersebut, ibu ini mengumumkan sesuatu. "Wahai anak-anakku dan cucu-cucuku sekalian, saya mau menyampaikan hari ini saya berbahagia karena saya mendapatkan orang yang nanti akan membantu saya ketika saya udah uzur. Ya, saya mau bagi hadiah-hadiah ini, emas, gelang, perhiasan semua untuk," ya, kalau di acara penyampaian Piala Grammy Award tuh musiknya membuat debar-debar, ya, genderang. Saya mau menyampaikan kepada anak yang ketiga. Yang lain anak pertama, anak yang kedua merasa menyesal. Karena apa? Sudah menghalau, sudah memarahi ibunya. Padahal ibu ini, ya, istilah yang sekarang itu ngeprank begitu, ya, membuat ujian, ya, tentunya yang baik, ya. Jadi saya, kata ibu itu, berterima kasih kepada menantu saya yang ketiga karena sebetulnya saya tidak ngompol, ya, di atas tempat tidur itu air putih yang saya siram. Saya cuma mau menguji, ya, seberapa menghargai orang tua seperti ibu ini, kata ibu tersebut. Dan ternyata yang ketiga ini dia luar biasa menghargai ibu, dan dialah yang akan mendapatkan hadiah. Disampaikan tuh gelang, perhiasan, kalung dan semua. Menantu yang pertama, yang kedua merasa malu. Inspirasi dari cerita ini, para pemirsa yang budiman, adalah ketika kita sebagai anak,
Ya, anak laki-laki mempunyai istri atau Anda yang pemirsa menjadi seorang istri kepada suami untuk ya ibu mertua Anda haruslah bersikap baik. Kemudian ibu ini juga menyampaikan, kenapa? Karena nanti Anda bersiap-siap, ketika Anda tua, maka Anda juga akan seperti saya. Ketika hari ini Anda baik, maka akan menerima ya anak-anak yang baik yang akan menerima Anda. Tapi ketika Anda sekarang tidak baik kepada orang tua, maka nanti anak-anak Anda tidak akan baik kepada Anda. Kita teringat dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Ya, hari ini kalian menjadi anak kepada orang tua, maka tabirukum abnaukum. Anak-anak kita nanti akan hormat kepada kita. Bagaimana anak hormat kepada kita ketika kita sekarang menjadi anak tidak hormat kepada orang tua? Oleh karenanya, selama masih ada hayat di kandung badan, kita mempunyai orang tua, hormatilah orang tua. Baik-baiklah kepada orang tua yang melahirkan kita, yang telah menjaga kita. Bagaimana tidak ketika kita waktu kecil kita ngompolin tuh ibu kita di pangkuannya, berapa kali ganti popok. Tapi ketika ibu kita sudah tua, kita untuk mengurusi saja kita marah-marah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sungguh terlalu ya. Terlalu, kalau bahasa kita nih, kebangetan kita kepada ibu kita sendiri. Padahal ibu kita dulu yang ngasih ganti popok, ganti macam-macam ketika kita ngompol, ngurusin, ketika kita buang air, ibu kita tidak ada rasa letih dan lelahnya. Tapi ketika ibu kita sudah lelah, letih, udah tua, kita tidak mau mengurusinya. Nauzubillah. Jadilah pribadi anak yang baik kepada orang tua. Insya Allah anak-anak kita nanti akan hormat kepada kita. Mudah-mudahan kisah yang menginspirasi ini menjadi peringatan khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa yang budiman, supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agar anak kita nanti kelak juga berbakti kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.